Di sekitar rumah Nabi sudah banyak anak muda kafir Mekah dengan pedang terhunus ingin bunuh Nabi. Tapi dengan takdir Allah, teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Malam itu Nabi mau berangkat hijrah. Di sekitar rumah Nabi sudah banyak anak muda kafir Mekah dengan pedang terhunus ingin bunuh Nabi. Tapi dengan takdir Allah, mereka tidak bisa melihat Nabi. Nabi melemparkan debu di mata-mata mereka, mereka nggak melihat. Nabi lewat, mereka nggak melihat. Itu cara Allah menutup mata mereka. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka nggak bisa melihat. Di depan ada tembok, belakang ada tembok, nggak bisa melihat. Itu cara Allah. Kalau Allah yang menyelamatkan seseorang, Allah punya cara. Makanya jangan gentar dengan apapun. Hidup adalah keberanian. Hidup adalah kesatriaan. Dia adalah pribadi yang satria, bukan pribadi yang pengecut. Kita harus benar-benar tegas dalam hidup. Jangan menjadi pribadi yang dimanfaatkan oleh syaitan. Jadi fikus sirah. Perhatikan, begitu Nabi berangkat ke Madinah, Nabi tidak langsung ke Madinah. Tapi Nabi pergi ke arah yang bertolak belakang dari Madinah. Kemana? Gua Thaur. Jadi ini arah Madinah, ini Gua Thaur. Seharusnya orang hijrah ke Madinah kan langsung ke Madinah. Tapi Nabi kok kebalik. Kok ke Gua Thaur? Ada apa? Ini taktik Nabi untuk mengelabuhi orang-orang yang menangkap Nabi. Perhatikan. Jadi hidup jangan polos-polos aja. Harus juga belajar taktik. Ini dari mana dipelajari? Fikus sirah. Dalam fikih sirah, cara memahami taktik Nabi gimana, cara bersikap. Nabi memimpin pasukan gimana caranya, semua ada fikihnya. Nah itulah nanti belajar fikus sirah. Kemudian ada hadis-hadis Nabi. Ada 3. Ada perkataan Nabi, qaulan. Ada perbuatan Nabi, fi'lan. Ada persetujuan Nabi, takriran. Makanya dikatakan ilmu hadis, apa definisi hadis? Al hadis huwa ma udhifa lin nabi qaulan wa fi'lan wa taqriran. Hadis adalah yang dinisbahkan ke Nabi berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa persetujuan Nabi. Makanya kalau kita baca Sahih Bukhari, di situ tidak semua perkataan Nabi. Ada perbuatan Nabi, cerita para sahabat tentang perbuatan Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa ma ra'aitu Rasulullah SAW yadribu syai'an. Belum pernah aku melihat Nabi memukul benda, melempar piring. Belum pernah Nabi. Kata Aisyah, ma ra'aituhu yaqulu uff. Belum pernah berkata di depan istrinya, ih. Belum pernah. Awas. Ini suami nggak beres kalau begini. Ingat, istrimu itu lembut, perasaannya halus seperti kaca. Sekali pecah sudah disatukan kembali. Makanya kamu jangan sampai menyakiti istri kamu. Sayangi istrimu. Ingat, istrimu itu sudah mau berpisah dari orang tuanya untuk menemani kamu. Masa kamu sakiti? Saya pernah menyeberang di sebuah laut namanya Kaltara, Kalimantan Utara. Itu perjalanan 2 jam. Di atas perahu saya melihat ada seorang ibu pecah kepalanya, lehernya digorok. Saya tanya, ini dia apain? Suaminya menggal-menggal, memutilasi. Astagfirullahaladzim. Ada seorang suami kejam seperti itu. Alhamdulillah min dzalik. Inilah dia tugas kita semua, mengajarkan umat jangan sampai mereka menzalimi istri. Ini cerita Aisyah tentang Nabi. Perhatikan, ini semuanya apa? Sunnah. Tergabung dalam buku-buku hadis. Nah, di situ kita belajar fiqhul ahkam. Fikih ahkam. Ada lagi hadis yang berupa persetujuan Nabi. Nabi setuju. Misalnya Nabi memerintahkan,
La yusalliyan ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh kalian salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Berangkat sahabat. Wis, berangkat. Di tengah jalan, kok masih jauh Bani Quraidah? Waduh, kapan sampainya? Salat asar mau habis waktunya. Akhirnya terbelah dua. Sebagian mengatakan, kita harus salat asar sekarang. Kenapa? Karena ada waktunya salat asar. Yang satu mengatakan, tidak, ini perintah Nabi. Kita harus salat asar di Bani Quraidah. Akhirnya terbelah dua. Yang satu salat asar di tengah jalan, yang satu salat asar di Bani Quraidah. Setelah salat maghrib, setelah maghrib tiba, baru salat asar di sana. Setelah itu laksanakan tugas, selesai, langsung ketemu Nabi. Lapor, wahai Rasul, iya ada kejadian. Apa? Perintah Nabi ternyata mengalami situasi yang berbeda. Kenapa? Kata Nabi, jangan salat asar menjadi Bani Quraidah. Salat asar ada waktunya, wahai Rasul. Kami salat asar di tengah jalan. Pahamnya kami itu maksudnya segera, bukan tempatnya. Kata satunya mengatakan, pahamnya kami adalah tempatnya, bukan segeranya. Akhirnya mereka terbelah dua, bersatu. Nabi diam. Dua-duanya benar. Yang salah yang gak sholat asar. Perhatikan, itulah namanya khilafiyah. Masing-masing punya dalil. Itulah khilafiyah. Makanya dalam khilafiyah jangan saling menyalahkan. Gak boleh khilafiyah bid'ah, gak boleh. Itu khilafiyah dalam pendapat. Nah, itulah kita harus bersikap bidak seperti itu. Nah, ini namanya apa? Kita belajar dalam fikih di sini. Fiqhul ahkam. Jadi nanti kita belajar buku fikih. Nah, kita belajar sudah fikih Syafi'i, fiqhul wadih, itu semuanya. Nanti kita belajar fikih muqaranah, fikih perbandingan. Nah, mengapa kok begini Pak Ustadz? Asyhadu an la ilaha illallah. Mengapa kok begini Pak Ustadz? Mengapa kok begini? Nah, itu semua ada fikihnya. Nah, ini namanya madhab Syafi'i, ini madhab Hambali, ini madhab Maliki. Nah, semuanya benar karena Nabi pernah mengerjakan. Dan semuanya itu hadisnya sahih. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, wah itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa. Karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.